Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pengangkatan pertama jabatan akademik dosen sesuai dengan uh, Kemendikbudristek nomor 39 garis miring M garis miring Kep garis miring 2026 ya. Ini sangat penting bagi teman-teman dosen baru ya, mungkin atau dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik ya. Yang pertama, ini adalah syarat bagi dosen yang akan mengajukan jabatan akademik asisten ahli. Yang pertama adalah berstatus dosen tetap. Ada beberapa teman dosen yang belum tahu ya. Salah satu syarat dosen tetap, terutama di dosen PTS, adalah SK dosen tetap ya, yang dikeluarkan oleh BPPTS atau yayasan ya. Yang kedua adalah ini untuk dosen PNS, sudah berstatus PNS bagi yang berasal dari CPNS ya. Jadi CPNS tidak bisa mengajukan jabatan akademik ya. Yang kedua adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah magister atau magister terapan, dan yang berikutnya adalah nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir atau nilai SKP-nya baik ya. Kemudian untuk lektor, yang pertama adalah berstatus dosen tetap, kemudian status PNS bagi yang berasal dari CPNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah doktor dan doktor terapan atau doktor terapan, nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Dan ini adalah beberapa syarat khusus jabatan lektor. Yang pertama adalah menghasilkan 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 saat artikel diterbitkan atau dan dinilai dengan ketentuan sebagai penulis pertama, atau menghasilkan 1 artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 dengan SJR lebih dari 0,1 dan indeks faktornya lebih dari 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau cancel, atau cakupan tidak dihentikan, atau coverage discontinued sebagai penulis pertama ya. Jadi teman-teman harus melihat SJR. Biasanya di Simagu itu ada informasi terkait dengan poin SJR maupun indeks faktor ya. Jadi teman-teman harus juga mengecek di laman itu. Untuk biasanya kita tinggal memasukkan nama jurnalnya, di bawah sudah ada informasi terkait dengan SJR maupun indeks faktornya ya. Berikutnya adalah menghasilkan 1 karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai ya. Jadi bagi teman-teman di luar atau di prodi-prodi seni maupun yang menghasilkan karya seni sebagai bahan penilaian harus memenuhi kriteria ini ya. Kemudian ini adalah mekanismenya. Yang pertama adalah dosen yang sudah bekerja menjalankan tridharma selama 1 tahun atau sudah diangkat PNS bagi CPNS dengan melaporkan LKD atau BKD pada sister BKD. Ini sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. PTN atau PTS unggul atau LDikti atau PTKL melakukan penilaian kinerja selama 1 tahun. Kemudian penghitungan angka kredit serta pembuahan angka kumulatif ya melalui akun sister. Penilaian syarat khusus bagi pengangkatan pertama ke jabatan lektor, dan juga pembuatan SK pengangkatan pertama. Ini juga harus dilengkapi untuk mekanisme pengangkatan pertamanya. Nah, ini adalah fitur eligible sister ya. Jadi nanti di menu jabatan akademik itu ada menu eligible ya. Jadi biasanya operator kampus akan bisa melihat dosen siapa saja yang sudah memenuhi fitur eligible di sister ya. Ini adalah syaratnya. Yang pertama adalah dosen tetap ya, status aktif, tidak tubel atau meninggalkan tugas, memenuhi LKD BKD selama 4 semester terakhir berturut-turut ya. Jadi dipastikan nanti BKD-nya berwarna hijau selama 4 semester berturut-turut ya, tidak bolong-bolong atau tidak selang-seling ya. Itu yang wajib ya. Nanti kalau semua syarat dipenuhi tapi kalau LKD-nya itu ada yang bolong-bolong, dia tidak akan eligible ya. Kemudian minimal 2 tahun dari TMT jabatan terakhir, itu minimal. Nanti dilihat aja TMT-nya
Misalnya kalian mau ke lektor TMT asisten ahlinya tanggal bulan apa, nanti ya dihitung 2 tahun setelah itu. Ketentuan BUP 6, ini batas usia pensiun 6 bulan sebelum BUP saat mengajukan dan 4 bulan sebelum BUP saat penilaian ya. Jadi hitung-hitungannya ya 10 bulan lah ya, 10 bulan supaya aman ya, atau 1 tahun lah sebelum BUP itu akan lebih aman ya, karena proses penilaian itu tidak seperti yang biasanya ada saja hal yang membuat penilaian itu berlangsung lebih lama ya. Kemudian pangkat dan golongan khusus ini untuk PNS, khusus ajuan profesor terdapat penambahan syarat. Yang pertama, masa kerja dosen tetap 10 tahun, memiliki gelar doktor terapan atau subspesialis, memiliki sertifikasi dosen ya. Jadi di situ dulu aturan ini tidak berlaku, tapi sejak Permendikbudristek nomor 39 ini syarat sertifikasi dosen menjadi syarat wajib. Nah, ini ada catatannya, eligible profile merupakan salah satu indikator pemenuhan syarat awal ya kenaikan jabatan akademik dosen ya, karena ya nggak mungkin bisa mengajukan kalau statusnya tidak eligible ya. Nah, ini untuk pengajuan ke menu kenaikan JAD, dosen yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang lain, antara lain proporsi penilaian, proporsi penelitian yang sudah saya bahas di konten sebelumnya, pemenuhan angka kredit, syarat khusus, dan ketentuan lainnya ya. Ini alurnya, kemudian silahkan masuk ke, nah ini adalah aturan yang baru ya, atau menu yang baru. Ini masuk ke sister ya, di sini tetap pakai operator PAK ya. Jadi bagi teman-teman nanti tidak bisa mengecek sendiri ya di akun sisternya masing-masing ya. Status eligible itu hanya bisa dicek oleh operator PAK ya. Nanti akan bisa dilihat apakah dosen tersebut eligible atau tidak ya. Kemudian ini ada ini adalah tampilan status di di operator PAK ya. Kebetulan saya juga pernah menjadi operator PAK, jadi saya sudah pernah mengecek siapa saja yang dosen yang eligible maupun yang belum eligible. Asalkan tadi semua persyaratan wajib dipenuhi, statusnya di sister atau di sister PT atau di operator PAK itu pasti eligible. Langkah 1 ini akses menu ini ya. Nanti akan kita pilih menunya mau mengajukan apa. Nanti kita akan dilanjutkan dengan dashboard seperti ini ya. Ini buat usulan baru dan seterusnya. Di sini ini yang bisa mengakses adalah operator PAK ya. Ini eligible guru besar. Kondisi berlaku jika ini dosen memenuhi seluruh persyaratan kenaikan jabatan ke guru besar melalui mekanisme 1 tingkat ya. Jabatan sebelumnya adalah lektor kepala ya, otomatis. Kriteria yang digunakan jenjang pendidikan S3, S3 terapan atau S spesialis ya. Jabatan fungsional lektor kepala, TMT minimal 2 tahun, masa kerja minimal 10 tahun, BKD 4 memenuhi, golongannya adalah 4A. Ini kalau eligible guru besar tingkat 2 tingkat ya. Kondisi berlaku jika dosen memenuhi syarat untuk langsung ke, ini dari lektor, ini adalah loncat jabatan ya. Memenuhi angka kredit dan persyaratan khusus, nanti di pedomannya ada kriteria yang digunakan, jenjang pendidikan S3, S3 terapan atau SP spesialis ya. Jabatan fungsi saat ini lektor, TMT minimal 2 tahun, masa kerja minimal 10 tahun, BKD minimal 4, golongan PNS minimal 3C ya. Mungkin kalau untuk jurusan PTS ya pakai SKN passingnya ya. Oke, berikutnya adalah ini lanjutannya adalah di sini pengecekan syarat eligible untuk lektor kepala ini yang reguler dari lektor, S2, S2 terapan, S3, S3 terapan, spesialis, jabatan sebelumnya lektor, PKD 4 menilai atau M, minimal fungsional 2 tahun, PNS-nya 3D, eligible lektor kepala 2 tingkat. Ini yang loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala ya. Lektor kepala. Pendidikannya S2, S3 terapan atau spesialis, jabatan fungsional saat ini asisten ahli, PKD 4 menilai atau memenuhi selama 4 semester berturut-turut, minimal 2 tahun, TMT-nya golongannya adalah 3B ya. Jadi ada lanjutan atau ada langkah-langkah untuk loncat jabatan ya. Ini eligible lektor, ini yang normal ya. Jabatan sebelumnya asisten ahli, pendidikan minimal S2, jabatan sebelumnya asisten ahli minimal 2 tahun, 4 minimal atau memenuhi, kemudian jabatan atau golongannya adalah 3B. Ini adalah menu lanjutannya. Langkah 3 mengajukan dosen terpilih. Nanti di sana ada daftar dosen yang eligible.
Pilih dosen, centang dosen yang akan diajukan, pastikan dasar dosen, nama, Jafung, TMT sudah sesuai, ajukan sesuai contoh ya. Jadi di sini sudah ada di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah pemeriksaan eligibilitas. Sistem akan menampilkan pop-up pemeriksaan. Nah, ini otomatis akan dicek eligibilitasnya. Pada bagian pilih jabatan fungsional, centang pernyataan. Nah, ini tinggal dilanjutkan langkah-langkah selanjutnya ya. Proses pengajuan akan mengikuti alur kenaikan jabatan yang sama seperti sebelumnya, yaitu kelengkapan dokumen, penugasan penilaian, monitoring ajuan. Jadi yang beda itu sebenarnya adalah sistemnya ya. Tapi kalau dokumen-dokumennya sama ya, masih sama ya, menggunakan dokumen-dokumen jagat sebelumnya ya, misalkan PAK dan seterusnya. Ini adalah modul monitoring eligibility. Ini adalah proses ini ya, proses untuk melihat proses pengajuannya ya. Ini adalah pilih menu layanan PAK, submenu daftar eligible. Ini adalah data-data dosen yang eligible untuk tiap jabatan akademik yang akan diajukan ya. Ini mulai dari lektor, lektor kepala, guru besar, dan lektor juga ada. Nah, ini cara mengajukannya, bisa mengajukan NUPTK. Kemudian diklik, ini langsung diklik cek eligibilitas, akan kelihatan apakah dosen yang bersangkutan itu sudah, kemudian dipilih yang dia mau naik ke mana. Kalau misalnya ke lektor ya kita tinggal pilih lektor atau lektor kepala, lektor 2 tingkat, atau guru besar reguler 2 tingkat. Nanti kita akan dapat nilai apakah dosen yang bersangkutan itu eligible atau tidak ya. Biasanya ada catatan di bawahnya itu kenapa dia tidak eligible, karena mungkin BKD-nya 4 semester tidak berturut-turut atau tidak memenuhi secara berturut-turut. Nah, itu biasanya harus berarti dia harus mengajukan lagi semester berikutnya ya, setelah BKD 1 semester berikutnya terpenuhi. Nah, ini update data ya, anomali ya. Kemarin sempat ada beberapa data yang anomali terkait TMT ya. Ada yang TMT-nya mulai tahun 70 ya, padahal kampusnya di tempat saya itu mulai berdiri tahun 2014 ya, tapi TMT-nya tahun 70 ya. Ini adalah beberapa data-datanya TMT, kemudian TMT tanggal lahir lebih baru dibandingkan TMT penempatan awal, TMT penempatan paling awal kurang dari 20 tahun, dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ini adalah untuk perbaikannya. Perbaikannya adalah ini, kunjungi sister, kemudian login dengan operator PT, kemudian masuk beranda manajemen dosen. Nah, ini akan diperbaiki secara manual ya oleh operator PT ya, atau admin PT ya. Oke, terus berikutnya adalah, nah ini adalah beberapanya. Kemudian langkah 2, meriksa daftar detail ya. Daftar detail ini tinggal diklik aja detailnya. Kemudian tab urgent-nya, tab anomali TMT, ini yang TMT-nya tahun 70-an. Nah, berikutnya adalah menuju profil dosen. Nah, ini adalah akan diperbaiki ya. Klik tombol lihat dan ajukan. Sistem akan otomatis mengantar Anda pada riwayat penugasan. Nah, ini akan diajukan mulai dari profilnya ya. Nah, profilnya nanti akan diedit, direvisi dengan melampirkan data-data yang valid ya. Klik tombol ubah, kemudian unggah dokumen, kemudian mengisi formulir. Nah, ini kemudian SK-SK-nya harus dilampirkan untuk tindakan atau perubahan data-data anomali yang ada di sister ya, sobat sekalian ya. Nah, ini adalah PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum yang menjadi pelaksana uji kom pada penetapan JADLK tahun 2026 ya. Kita lihat di sini ada Unhas, ada UI, ada UNER, ada UGM, ada Unpad, ada USU, ada ITB, ada ITB, ada IPB, ada ITS. Kemudian selain 9 ini, uji kom akan dilaksanakan di kementerian ya. Ini adalah aturan dasarnya. Kemudian kita lihat apalagi di sini. Nah, ini adalah proses penugasan asesor kenaikan JAD lektor kepala di PTNBH. Ini aturannya untuk PTNBH khususnya ya. Kemudian, nah itu adalah beberapa materi sosialisasi terkait dengan ini ya, pengangkatan pertama jabatan akademik dosen ya. Ini kalau di Dikti 7 itu dulu ada namanya siap ya. Dulu sebelumnya ada kinerja dan seterusnya itu.
Sekarang semuanya berbasis di sister ya. Ini sebenarnya sudah aturan agak lama ya ditetapkan dulu, teman. Sepertinya ini adalah mulai aksi sesungguhnya ya, bagaimana dosen itu semua proses pelaporan kinerja, kenaikan pangkat, semuanya menggunakan akun satu yaitu sister ya. Tentunya akan sangat mendorong sekali, akan sangat baik sekali, tidak banyak sistem yang berkelindan ya. Nanti kita mengajukan pangkat di sini, LKD-nya di sini dan seterusnya, tentunya akan menjadi sangat efisien dan juga langsung bisa menilai portofolio yang kita laporkan setiap semester ya. Seperti apa namanya konten saya sebelumnya tentang proporsi penelitian, tentunya kita bisa mengklaim seluruh hasil penelitian kita dengan sangat mudah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.